Jadi di sini penyebutan anggur karena memang anggur tuh hampir di seluruh dunia orang kenal. Beda sama manggis, ya. Dan duren. Beda sama duren. Walaupun buah-buahan lain selain anggur itu nggak kalah, ya, kandungan vitaminnya dibanding anggur. Hanya saja buah-buah lain selain anggur ini belum tentu dikenal oleh masyarakat dunia, sementara Al-Quran sebagai mukjizat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar bisa difahami oleh semua kalangan manusia dimanapun belahan bumi mereka berada. Ini yang pertama, ya, bahwa anggur sebagai buah memang sangat besar manfaatnya. Tetapi bukan berarti buah-buahan yang lain tidak disebutin di sini tidak besar. Hanya saja pemilihannya memang Allah Ta'ala yang maha tahu. Ya, kalau menurut ta'liq kita barangkali atau komen kita, karena buah inilah yang memang masyhur, dikenal oleh masyarakat dunia. Kemanapun kita pergi, kita mendapati buah anggur. Oke ya, sampai di sini suara saya terdengar, Ustaz Deden? Jelas, ya. Oke. Sudah. Baik. Di sini waqadba bisa dimakan tanpa proses, dalam keadaan fresh. Nah, termasuk saya pribadi ini sebetulnya beraliran orang Sunda, lebih suka sayur-sayuran itu yang fresh awalnya. Memang setuju juga saya kalau Tengku tadi menyebutnya mulai dari mentimun, ya. Saya setuju juga. Jadi kalau di mana saya mau makan lalu nggak ada sayur, saya biasanya paling cepat nyebutnya ada ketimun nggak di kulkas, gitu. Ada stok timun nggak, gitu. Ya, walaupun daun bawang yang gede juga penting sebagai sayur mayur, ya. Tetapi penyebutan mentimun oleh Tengku juga sebetulnya bisa saya terima, karena di seluruh dunia orang kenal juga tuh mentimun itu, ya. Jadi kandungan qadban di sini kalau kita lihat mayuk kaluminan nabati qadban tariyan. Jadi yang disebut dengan qadban di sini ini adalah lalapan kalau bahasa kita, Ustaz Deden, ya. Lalapan, ya Ustaz. Lalapan. Kan ada lalapan mobil, ya, ada lalapan kuda. Pernah Ustaz Deden? Itu Ustaz. Bukan la. Salah ya, aduh. Mohon maaf. Untuk menghibur yang lagi ngantuk barangkali, ya. Nah, jadi bisa dimakan juga oleh hewan. Hewannya kita makan juga. Di sini, ya. Nah, wa minal qadbi awraq wa aghsan syajarah al-ainab. Di antara rumpun al-qadbu di sini yang masuk kategori al-qadbu wa qadban adalah daun atau ranting pohon anggur yang bisa dikonsumsi daunnya atau dikonsumsi batang rantingnya. Masuk di situ kata beliau. Jadi penyebutan kata anggur di sini adalah karena pada anggur selain berfungsi buahnya sebagai vitamin bagi makanan manusia, daun dan batangnya pun bisa dikonsumsi. Ini kata Abdurrahman Abanneki. Nah, kalau Buya Hamka, kenapa menggabungkan antara anggur sama sayur-sayuran ini yang terdiri daripada daun dan batang ranting?
Ya karena sama-sama memiliki kandungan yang sangat penting bagi makanan manusia dan hewan. Nah kalau Wanake, karena kedua-duanya memiliki kemuliaan. Ya selain manfaatnya secara fungsional, bahwa kedua jenis yang disebutkan ini adalah karena sama-sama memiliki kemuliaan. Nah di ujungnya Wanake mengatakan bahwa sesungguhnya pohon anggur di antara nikmat Allah yang sangat besar bagi manusia untuk kehidupannya di dunia. Untuk itulah, karena nyampe di seluruh dunia itu, orang mengenal anggur. Ini sedikit tambahan aja dari yang sudah dibacakan Ustadz Deden tadi. Izin Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi dari Uya Hamka, Banake, itu ada beberapa tambahan yang ternyata memang sangat tepat. Anggur disatukan dalam ayat ini dengan sayur-sayuran yang menjadi kudapan. Artinya kudapan itu dimakan langsung ya Pak Ustadz. Ya. Tanpa suatu proses. Karena sama-sama anggur bisa dimakan langsung, sayuran ada juga beberapa yang menjadi lalap itu bisa dimakan langsung. Nah, kemudian anggur selain tadi vitamin, ternyata tadi dikatakan juga mengandung karbohidrat, ya. Jadi lebih tepatnya bukan karbohidrat. Jadi karbohidrat itu macam-macam, Pak Ustadz. Karbohidrat itu sendiri kalau dikatakan kompleks gitu. Tapi di dalam anggur tuh ada sejenis karbohidrat yang lebih sederhana, yaitu gula, glukosa. Dan itu juga sama, itu adalah sumber energi tadi. Jadi masuk golongan karbohidrat tapi dalam bentuk glukosa atau gula. Penghasil energi. Jadi tadi adalah vitamin dan menghasilkan kalori ya. Kalori itu adalah energi gitu. Itu dari anggur. Dan anggur ini cukup kosmopolit, bisa ditanam di berbagai belahan dunia. Beda tadi dengan manggis. Kalau manggis itu daerah tropis gitu, tidak bisa di daerah subtropis. Jadi sudah Allah tunjukkan bahwa memang anggur ini yang dijadikan sebagai contoh, karena tadi kata Pak Ustadz memang dikenal di hampir seluruh belahan dunia. Kemudian tadi daunnya, rantingnya bisa dimakan. Mungkin lebih spesifik untuk makanan ternak ya Pak Ustadz. Tetapi saya browsing barusan di Google, ternyata di Sunda apapun daun-daunan itu bisa jadi makanan Pak Ustadz. Orang Sunda itu apapun kreatif dijadikan makanan, termasuk daun anggur. Jadi daun anggur ini manfaatnya sangat banyak. Jadi sebagai obat sariawan, obat diabetes katanya, kemudian luka, ya, kemudian kalau di Sunda ternyata dibuat keripik Pak Ustadz. Oh iya. Keripik daun anggur sama dengan keripik bayam. Jadi banyak sekali daun-daunan yang bisa dibikin jadi keripik. Antara lain adalah daun anggur, kecuali daun pintu tuh kata Bu Reni. Ya, daun pintu dan daun telinga ya nggak bisa dimanfaatkan orang Sunda. Daun telinga, daun jendela itu nggak bisa dibikin. Orang Sunda sama saya dan Pak Deden mah segala bisa dimakan ya. Iya, lalap. Lalap apapun dimakan. Tapi itu kenapa ada lalapan-lalapan yang memang dimakan langsung gitu Pak Ustadz. Jadi lalapan, jadi sayuran yang dimakan langsung. Karena kadang-kadang kalau kita salah mengolah untuk sayuran, itu bisa hilang vitaminnya. Iya, betul. Bisa hilang ya. Betul. Ya. Jadi manfaatnya hilang kalau kita juga salah mengolahnya. Sehingga dalam bentuk segar, dia vitaminnya lebih terjamin. Jadi vitamin itu kalau dipanaskan misalkan lebih dengan temperatur tertentu itu bisa rusak gitu. Itu barangkali tambahannya Pak Ustadz. Jadi memang kadarnya sangat pas gitu.
Terima baik. kasih, Pak Ustadz. Dan, Assalamualaikum. dan yang menarik nih ya, semua bentuk makanan yang digambarkan di ayat ini nanti fungsinya bukan cuma untuk manusia. Mata allakum wali an'amikum dari 32 itu. Nah itu Abang Nake dari awal tuh udah menjelaskan itu buat kita. Jadi kalau kita bicara anggur, bicara lalapan tadi, itu fungsinya bukan cuma buat kita manusia, tetapi buat hewan-hewan ternak kita yang nanti kita makan juga. Ya, Masya Allah. Terima kasih Bu Ai, penjelasannya semakin komprehensif ya, semakin holistik.